Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Febrinika dari program studi Teknik Produksi Benih Angkatan 2019 dengan NIM A41191033, golongan B, nomor absen 13. Di sini saya akan memaparkan solusi dari permasalahan yang ada di desa saya, yaitu rotasi tanaman. Mari kita simak video berikut. Permasalahan yang terjadi di desa saya yaitu sepanjang tahun lahan persawahan ditanami oleh tanaman padi. Nah, solusinya yaitu melakukan rotasi tanaman. Nah, misalnya apabila setelah lahan ditanami oleh tanaman padi, itu jangan ditanami padi lagi, harus bergantian. Nah, kemudian dapat ditanami oleh tanaman jagung, tanaman cabai, tanaman kacang-kacangan, dan lain-lain. Apa itu rotasi tanaman? Rotasi tanaman yaitu praktik penanaman beberapa jenis tanaman secara bergiliran di satu luasan lahan. Rotasi tanam di lahan sawah sangat dianjurkan untuk mencegah terjadinya penurunan produktivitas atau hasil padi. Nah, apabila merasa ada penurunan produktivitas hasil padi secara berturut-turut dikarenakan adanya penurunan kualitas yang merupakan dampak penanaman padi sepanjang tahun. Dampak penanaman padi sepanjang tahun. Yang pertama, penurunan kualitas lahan, di mana kualitas atau kesuburan lahan diantaranya dari segi fisik, kaitannya dengan struktur tanah atau kemampuan tanah untuk menahan air. Segi kimiawi, kaitannya dengan pemupukan, peningkatan residu unsur hara, nutrisi di dalam tanah. Segi biologis, kaitannya keberadaan makhluk hidup di dalam tanah yang sifatnya menguntungkan bagi tanaman. Lalu, rendahnya keragaman dan populasi mikroorganisme di dalam tanah. Akan tetapi, mikroorganisme di dalam tanah itu memiliki peranan penting terhadap ketersediaan unsur hara. Contohnya sebagai dekomposer yang akan menguraikan makhluk-makhluk yang telah mati dan akan diuraikan menjadi bahan organik untuk tanaman. Yang kedua, meningkatnya serangan UPT. Penanaman sepanjang tahun membuat hama dan penyakit tanaman tersebut hidup dan berkembang di lahan hingga tingkat serangan yang tinggi. Yang ketiga, ada penurunan produktivitas padi. Yang keempat, keracunan unsur hara akibat dari tanah yang terlalu jenuh atau terlalu banyak kandungan unsur hara. Yang terakhir, ada tanah sawah menjadi masam. Penurunan pH tanah mengakibatkan tanah menjadi masam sehingga membuat produktivitas menurun atau rendah. Nah, apabila dalam kondisi masam, beberapa unsur hara itu tidak dapat tersedia dalam tanah dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Sebagai gambaran keseimbangan kebutuhan tanaman untuk menunjang pertumbuhan tanaman, itu tidak hanya kebutuhan air, panas matahari, atau penggunaan benih bersertifikat atau segi pupuk, tetapi peran mikroorganisme sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman. Kekurangan sebagian unsur hara menyebabkan penurunan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Keuntungan penerapan rotasi tanaman. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan keragaman mikroba menguntungkan, meningkatkan bahan organik tanah, mengurangi penggunaan pupuk kimia, menjaga pH tanah. Yang kedua, menekan hama penyakit padi, memutus siklus hidup hama utama padi, memutus rantai penyebaran patogen penyakit padi, menekan pertumbuhan gulma pada lahan sawah. Ketiga, meningkatkan produktivitas padi. Salah satu keuntungan apabila rotasi tanam dilakukan secara berkelanjutan, yakni kualitas dan kesuburan tanah yang baik serta minimnya serangan HPT, mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Yang keempat, peningkatan pendapatan. Lahan sawah yang biasa diberakan dapat dioptimalkan dengan menanam tanaman bernilai ekonomis atau memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.